Pada video ini kita akan mencoba menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan language processors. Language processors itu adalah perangkat lunak atau alat yang digunakan untuk menerjemahkan kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer. Pada video sebelumnya saya sudah contohkan di bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya di PHP untuk menampilkan tulisan ke layar ada yang namanya echo. Di Python ada yang namanya print. Ya kalau kita artikan itu adalah cetak. Namun kan pada akhirnya komputer ya sebagai alat elektronik dia hanya mengetahui yang namanya 0 dan 1. Lalu bagaimana caranya yang print tadi, yang cetak tadi, yang echo tadi itu diterjemahkan menjadi bahasa 0 dan 1. Nah disinilah peran dari language processor ya. Ada 3 yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada assembler, ada yang namanya compiler, dan ada yang namanya interpreter. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Assembler itu adalah language processor yang digunakan untuk menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa assembly ke dalam kode mesin. Assembler menerjemahkan kode rakitan menjadi kode mesin biner yang langsung dapat dimengerti oleh CPU. Kode assembly dikonversi oleh assembler menjadi kode mesin dalam bentuk intermediate representation. Jadi misalkan tadi kita punya assembly code penjumlahan 2 bilangan ya. Dia nanti menjadi kode mesin dalam bentuk intermediate representation, kemudian diterjemahkan kembali menjadi kode mesin final. Ya. Sampai akhirnya dia menjadi sebuah executable program ya yang dapat dieksekusi oleh pengguna. Selanjutnya ada yang namanya compiler. Ini adalah language processor ya yang digunakan untuk mengubah source code atau kode pemrograman menjadi bahasa mesin agar dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Compiler itu menghasilkan file biner yang dapat dijalankan secara independen. Ya, penerapannya dapat ditemukan di bahasa C, ya di C++ dan juga di Golang. Untuk prosesnya adalah tentunya dari inputnya, ya kita akan berikan ke compiler. Dari compiler nanti akan dirubah menjadi sebuah object code, ya. Dan object code akan menghasilkan yang namanya executable program. Di mana object code ini adalah berisi instruksi-instruksi dan data yang terkait dengan program yang akan dijalankan. Ya, namun sekali lagi dia masih dalam bentuk object code, belum bisa digunakan oleh si user. Ya, karena masih memerlukan yang namanya tahap linking, ya. Di tahap inilah sama seperti yang sebelumnya, ya. Di tahap inilah executable program baru program tersebut artinya bisa digunakan oleh orang, ya. Nah, sedangkan yang terakhir yang ini cukup umum ada pada bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah interpreter. Interpreter ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan source code menjadi bahasa mesin dan mengeksekusi instruksi program secara berurutan baris demi baris ataupun statement demi statement. Hasilnya itu lebih cepat dan interaktif, namun dia lebih lambat dari compiler. Penerapan dari interpreter ini dapat ditemukan di bahasa seperti Python, PHP, Ruby, Perl, dan lain-lain. Nah, untuk prosesnya kita butuh inputan, sama seperti di compiler, kita butuh inputan dalam bentuk code, ya. Kita menggunakan high level code, sedangkan kalau di compiler kita bisa gunakan low ataupun high level code. Saat kita sudah punya kodenya, ya, kita akan berikan ke interpreter dan prosesnya akan ditranslate baris demi baris, statement demi statement, dan akan dieksekusi dan menghasilkan output yang dapat dilihat langsung oleh pengguna. Ya, jadi di sini disebutkan setiap baris kode diterjemahkan menjadi kode mesin atau instruksi yang dapat dieksekusi oleh CPU. Setelah diterjemahkan, interpreter langsung menjalankan instruksi tersebut. Jadi kayak tadi ada print, ya sudah. Kalau printnya ada sampai 5 buah, kode mesinnya tidak perlu dikompil dulu menjadi satu buah ya executable program, tapi dia akan diterjemahkan
dari baris demi baris. Ya. Baik, itu saja penjelasan terkait dengan language processors ya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tren-tren dari bahasa pemrograman. Terima kasih.